Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Andi Roslan SPD, Unit Kerja, UPT SDN 2 Kalosi, alamat Kalosi, Kecamatan Ala, kelas C. Salah satu peserta pelatihan fasilitator pembelajaran digital Kabupaten Nrekang, bekerjasama Kominfo dan Digitalen. Sebelum saya melanjutkan presentasi saya perkenalkan dulu materi yang akan saya angkat pada kesempatan hari ini, yaitu materi kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu. Sebelum saya lanjut, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini terdiri dari 4. 1. Dengan membaca, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks tentang ayo menjadi penemu. Kemudian kedua, setelah membaca, peserta didik mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca sesuai dengan bacaan dan menggunakan kalimat efektif dan kekuat kosakata baku secara mandiri. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Kemudian yang terakhir, mempresentasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Baik, sekarang kita masuk pada muatan pertama, muatan bahasa Indonesia, KD 3.2 dan 4.2. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses terjadinya yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan lain-lain sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang tersusun menurut prinsip sebab dan akibat. Teks eksplanasi terdiri atas 1. Pernyataan umum atau pembukaan. Kemudian yang kedua, deretan penjelas atau isi. Dan bagian terakhir, penutup atau kesimpulan. Teks eksplanasi memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Kemudian yang kedua, secara strukturnya terdiri atas 1. Pernyataan umum merupakan gambaran awal tentang sesuatu yang disampaikan dengan pernyataan yang bersifat umum. Kemudian yang kedua, deretan penjelasan atau eksplanasi merupakan inti penjelasan yang disampaikan. Kemudian yang terakhir, interpretasi berisi pandangan atau simpulan penulis yang bersifat opsional. Sekarang kita masuk di penjelasan mengidentifikasi kosakata batu dalam teks eksplanasi. 1. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan menggunakan kata-kata baku. Kata-kata baku di sini merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan PUEBI, pedoman ejaan bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir, kata-kata baku digunakan pada acara-acara resmi dan penulisan karya ilmiah. Nah, sekarang kita perhatikan salah satu contoh teks eksplanasi ilmiah. Judulnya Pensil si Kecil yang amat penting. Kita ambil contoh saja pada paragraf pertama. Di sini terdiri dari ada beberapa kata tidak baku. Contohnya gimana sih dan bikin. Sekarang kita ubah menjadi kata baku. Salah satu contohnya gimana sih berubah menjadi bagaimana. Bikin diubah menjadi membuat. Pernahkah terbayang olehmu bagaimana manusia membuat tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Jadi ini salah satu contoh mengubah kosakata tidak baku menjadi kosakata baku. Kemudian pada kata terakhir ada kata modern. Nah, di sini dia menggunakan modern. Nah, jadi kosakata bakunya adalah modern. Pada REN diganti menjadi RN, modern. Sekarang kita masuk pada muatan yang kedua. Muatan IPS, KD 3.2 dan 4.2. Peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Sebagaimana kita ketahui dalam kegiatan ekonomi terdiri dari 3 proses. Mulai dari produksi atau menghasilkan sebuah barang. Kemudian kedua distribusi atau menyalurkan atau menyebarkan sebuah barang dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah konsumsi atau menggunakan atau mengonsumsi barang atau sesuatu tersebut.
Kita perhatikan dulu yang pertama, teknologi mempunyai peran penting dalam perubahan masyarakat. Kemudian yang kedua, kemajuan teknologi membawa perubahan pada berbagai bidang, seperti perubahan masyarakat dalam bidang ekonomi. Kita angkat satu contoh. Satu, peran teknologi dalam kegiatan produksi, berarti menghasilkan sebuah barang. Kita ambil contoh kehidupan petani atau di bidang pertanian. Petani menggunakan traktor. Jadi traktor di sini merupakan alat atau teknologi yang sudah canggih yang digunakan untuk menggarap sawah. Kemudian teknologi tersebut memudahkan kegiatan produksi padi atau menghasilkan sebuah padi. Yang paling terakhir, yang paling penting di sini, pekerjaan petani pun menjadi lebih ringan dan cepat selesai dibanding menggunakan alat-alat yang masih tidak terlalu modern. Seperti contohnya, dia menggunakan traktor yang masih di era-era dulu atau menggunakan sapi atau kerbau. Jadi prosesnya agak lama. Sekarang kita masuk pada poin kedua, peran teknologi dalam kegiatan distribusi atau penyaluran barang. Salah satu contohnya, penyaluran barang menggunakan darat atau menggunakan truk. Kemudian teknologi juga berperan besar dalam kegiatan distribusi atau penyebaran hasil produksi. Kemudian petani memanfaatkan kemajuan sarana transportasi sebagai mobil bak terbuka untuk mengangkut hasil produksi seperti sayur, buah, padi, dan jagung. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini adalah salah satu contoh atau gambar atau bagan sebuah kegiatan ekonomi. Mulai dari produksi, distribusi, sampai konsumsi. Kita lihat pada gambar di atas pertama ada sebuah perusahaan. Jadi perusahaan di sini adalah perannya dia sebagai produksi atau menghasilkan sebuah barang. Salah satu contohnya adalah perusahaan ikan kaleng. Setelah perusahaan memproduksi ikan kaleng, nah, ini ada yang namanya penyaluran atau distribusi. Distribusi di sini ada 3 poin. Yang pertama bisa melalui jalur air, darat, dan udara. Kita ambil contoh melalui jalur darat. Nah, jadi dia menggunakan mobil kampas atau mobil truk, menyalurkan barang tersebut ke tempat-tempat yang akan dituju. Contoh, misalnya ada toko, ada Indomaret atau Alfamart contohnya, nah, bisa juga ke pasar. Nah, itu adalah salah satu contoh distribusi untuk dibawakan ke daerah-daerah tertentu. Setelah sampai ke toko atau pasar, di sini mulai ada yang namanya terjadi jual beli yang dibeli oleh yang siap untuk mengonsumsi. Nah, jadi ini salah satu contoh alur kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi cukup sekian apa yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.